Halo, berjumpa dengan ATS CAD. Kali ini kita akan menggambar menggunakan Autodesk Inventor. Yang akan saya gunakan adalah Autodesk Inventor 2023 ya, yang terbaru. Dan kali ini kita akan menggambar roda gigi atau istilahnya sprocket ya. Jadi roda gigi yang digunakan untuk roller chain atau rantai, yang ini digunakan pada motor. Nah, secara spesifik roda gigi ini digunakan pada motor Supra X 100cc tahun 2003 dengan jumlah giginya 35T ya, ini ada tulisannya. Yang bawah ini 45T 45 crash, ini nggak tahu apa maksudnya. Dan ini saya beli dari marketplace seharga murah sekali, tetapi dilihat dari build quality-nya ya biasa aja. Saya nggak tahu, belum saya coba apakah kuat atau enggak. Yang penting kita akan coba gambar bentuknya. Kalau di sini dilihat cukup rapi ya di sisi ini, tapi kalau kita balik, nah di sini yang ini cuma dikerjakan menggunakan gerinda ya. Dilihat bentuknya ini di giginya ini cuma pakai gerinda. Jadi build quality-nya ya kalau dari sini biasa, kalau dari sini wah harusnya nggak lolos karena ini nggak presisi. Dan ini sepertinya dikerjakan finishingnya menggunakan sandblast ya, kalau dilihat seperti sandblast. Kemudian prosesnya biasanya ini berasal dari plat, kemudian dilubang menggunakan proses piercing biasanya, tapi itu adalah hal lain. Yang penting kita coba gambar. Oke, untuk menggambar seperti ini kita sebaiknya menggunakan alat ukur ya. Yang saya gunakan adalah vernier caliper atau jangka sorong. Ini mereknya Mito Toyo. Ini aset berharga saya. Oke, yang pertama kita gambar adalah kita ukur diameter luarnya dulu. Ini saya ukur di sini 146 pas, 146 mm. Jadi kita mulai gambarnya. Jadi saya biasanya pakai new, kemudian pilih yang metrik dan pilih yang standar. Nggak perlu pakai project ya, karena saya cuma mau gambar satu part saja. Create. Oke. Agak lama karena memang sambil recording, jadi ya lumayan. Nah, habisnya saya menggunakan plane yang XY ini, sketch. Kemudian tadi 146 mm, terlalu gede, jadi kita zoom all. Kemudian kita pilih extrude. Nah, kalau dilihat di sini tuh tebalnya adalah 7 mm ya. Ini menggunakan plat 7 mm. Tebalnya 7 mm, tapi saya pilihnya extrude-nya yang atas bawah sini. Ini kan bisa dilihat. Saya pilihnya yang setengah-setengah nanti biar gampang. Oke. Nah, ini kemudian hal yang selanjutnya akan saya buat adalah ini dulu. Saya akan membuat lubang yang ini dan ini lubang apa ya, persingnya ini, buat ini, kemudian pokoknya lubang di tengah. Oke, pertama yang akan kita bikin adalah saya mau bikin dari sini.
Kemudian lubang yang tengah dulu, tengah sini. Kalau saya ukur, ini nggak perlu saya lihatkan webcamnya ya, langsung diukur saja. Yang tengah ini adalah 55 mm. Jadi untuk yang lubang di sini 55. Terus kemudian saya extrude. Yang ini extrude cut ya. Ini sudah pasti bolong karena 7, tapi untuk bisa memastikan lebih pasti lagi, kita pakai through wall. Oke, kemudian kita bikin yang lubang 4 ini. Nah, untuk bikin lubang yang 1, 2, 3, 4 ini yang akan kita ukur adalah ini, bagian lengan ini. Ada tiga bagian yang diukur. Satu di bagian lengan ini. Ini ada 24, kemudian diameter yang ini ada 72,5 ya. Kemudian diameter yang besar ini ini 115. Jadi tadi 24, 72,5 dan 115. Betul, 24, 72,5 dan 115 ya. Jadi coba kita mulai gambarnya dari, saya mau gambar dari sini. Nah, tadi kan bentuknya di sini ya. Jadi kalau mau bikin seperti itu, kita bikin lingkarannya dulu. Lingkaran luarnya 115. Di sini kemudian lingkaran tadi yang dalam 72,5. Kemudian ada garis. Saya mau bikin kotak saja di sini. Di sini kotak. Kemudian saya bikin menggunakan constraint. Kotaknya di tengah. Yang ini constraintnya kotaknya di tengah sini. Kemudian baru saya bikin dimensi 24. Yang ini sama 24. Kemudian saya trim menggunakan, sebenarnya nggak perlu di trim, bisa sih ini langsung aja di finish sketch, kemudian extrude. Saya pilih extrude ini, kemudian extrude cut. Oke, nah setelah tadi seperti ini baru kita bikin fillet. Karena kan kalau dilihat di sini ini ada radiusnya ya, setiap ujung-ujungnya sini ada radiusnya. Ini fillet. Nah, dibikin pakai ini fillet. Kita coba 2 mili terlalu kecil ya. Nih, saya ulang menggunakan fillet. Kita pakai 2 mili di sini. Kayaknya terlalu kecil. Kita lihat dari sini. Terlalu kecil, kita edit 5 mili misalnya. Sepertinya cukup 5 mili. Oke. Kemudian setelah kita bikin satu, kita bisa memperbanyak menggunakan circular. Oke, kemudian dipilih yang mau diperbanyak secara circular itu yang mana fiturnya. Saya pilih yang ini, extrusion ini dan filletnya. Nah, kemudian pilih rotation axis-nya. Saya pilih aksisnya yang ini aja lah. Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Nah, karena kita ini full ya 360 derajat, jadi nggak perlu diganti derajatnya. Oke. Nah, udah jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut bikin yang lubang ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini lubangnya ukurannya adalah
9 mili ya diameternya, 9 mili. Kemudian jarak antar lubang berapa. Nah kalau misalnya ukurnya saya seperti ini, jadi dimasukkan seperti ini, nanti ditambah 9. Nah di sini ini ada 61,5 berarti ini 61,5 itu jarak pinggir lingkarannya. Kalau jarak antar pusat berarti 61,5 ditambah 9 berarti adalah, kita langsung di sini aja. Nah, saya bikin lingkaran di sini. Tadi, sebentar, belum saya ganti. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Saya bikin di sisi yang ini, klik kanan Use Sketch, kemudian saya pilih lingkaran. Ukurannya 9 ya, 9. Kemudian jaraknya tadi, ini dari sini, tadi kan 61,5 tambah 9 ya, 61,5 tambah 9. Ini saya kurung aja, terus dibagi 2. Nah 5,25 berarti 70,5 ya jaraknya. Oke, setelah itu ini di extrude lagi, cut, kemudian kita bikin circular, kita aksisnya ini jumlahnya 4. Oke, nah ini kenapa nggak saya bikin jadi satu, karena jumlahnya 4 ya. Kenapa nggak saya bikin satu kali circular pattern dijadiin satu sama yang extrusion yang ini saya buat seperti ini, satu-satu seperti ini, agar terbiasa. Kalau besok kita buat hal yang lebih rumit, untuk mengeditnya pun nggak akan sulit, karena setiap sekuen punya masing-masing movement gitu ya, masing-masing feature. Jadi ketika akan mengedit yang lingkaran ini, tinggal edit salah satu saja. Kalau ngedit yang extrusion yang ini, tinggal ngedit salah satu saja. Jadi nggak ngedit jadi satu, nanti nggak buyar seperti itu. Kalau misalnya rusak satu, nggak rusak semuanya kalau saya bikin satu-satu seperti ini. Oke, kita lanjut ke ini. Jadi di bagian tengah sini ada nok-nokan ya, apa ya namanya, sedikit turun ini ya, bertingkat gitu. Jadi kalau di sini dilihat desain roda giginya bertingkat turun gini. Nah ini akan kita buat. Nah ini berapa diameternya? Kalau di sini 95, pas 95. Kemudian jarak turunnya itu 1,5 mili. Oke, kita bikin di sini new sketch, kemudian 95 finish sketch, saya extrude di sini 1,5. Oke, ya sudah jadi. Kemudian setelah itu kita mau bikin giginya ini. Nah sebelum kita bikin giginya, karena ini profilnya adalah trapesium ya, profil kalau kita lihat dari pinggir ini, di sini ini agak seperti sudut trapesium gitu. Nah kita bikin ini sudutnya ini dulu, karena ini akan melibatkan fitur revolve. Oke, jadi ini sebelum saya bikin revolve, kita bikin aksisnya dulu. Saya klik aksis ini, kemudian pilih bagian yang digunakan untuk memutar revolve-nya nanti. Saya pilih yang di tengah sini, udah klik, udah jadi ya. Kalau sudah ini udah ada aksisnya ini. Kemudian
Setelah itu saya mulai membuat sketch yang akan digunakan untuk di revolve. Saya pilih yang XY saja, yang penting di tengah. Oke, kemudian saya pencet F7. Nah, di sini ini adalah half section view atau pandangan setengah dari benda kerja. Nah, di sini ini kalau saya putar ini jadi setengah seperti ini. Ini karena kita ada di pandangan setengah. Sebenarnya ini utuh ya bendanya. Kalau saya pencet F7 tadi, ini akan muncul. Nah, ini untuk melihat dari tengah benda kerja. Oke, kemudian saya pilih line. Saya bikin seperti segitiga seperti ini. Nah, ini akan digunakan untuk diputar untuk membuat revolve kemiringan dari roda gigi. Kemudian sebelum itu saya akan mengukur berapa kemiringannya. Ya. Kalau di sini ujungnya itu 5 mili. Jadi kalau kita bikin ujungnya 5 mili dan panjang kemiringannya sekitar 4 mili. Jadi kalau kita bikin jadi kita bikinnya seperti ini aja. Ini saya paskan sebenarnya saya bikin project geometri. Kalau ini saya paskan di garis ini, kemudian ini di garis ini. Nah, ini jadi segitiga. Nah, saya ukur ini sampai sini. Tadi 7 mili dikurangi 5 mili, jadi di sini 1 mili. 1 mili, terus di sini 4 mili. Nah, ini kemiringan roda giginya. Kemudian saya finish sketch. Kemudian kita pilih revolve. Yang akan di revolve adalah benda ini. Kemudian aksisnya adalah ini. Nah, ini untuk memutar, tapi kita butuhnya adalah dikurangi, jadi di cut. Oke, nah ini alasan kenapa saya bikin tadi extrude-nya yang benda pertama tadi setengah-setengah adalah untuk ini. Kita bisa bikin mirror untuk revolution-nya. Mirror plane-nya menggunakan plane ini, XY. Ini akan memotong di bagian sebaliknya. Oke. Nah, di sini udah miring ya. Oke. Setelah itu baru kita bikin profil roda giginya. Saya bikin dari atas. Nah, dari sini. New sketch. Kemudian saya mengacu pada ini. Ukuran di sini. Jadi diameternya sekitar 428 itu sekitar 8,51 mili. Jadi kita nanti bikinnya 8,51. Kemudian jarak antar lubangnya atau pitch-nya adalah 12,7. Nah, kita bikin di sini. Kemudian kedalamannya berapa? Oke, kedalamannya saya pindah ke webcam. Di sini kan tadi ukuran diameter ini kan 8,51, kemudian jaraknya pitch-nya ini, jarak antar lubang ini 12,7. Yang belum diukur adalah kedalaman ini, kedalaman dari lubang, kemudian ukuran atasnya ini berapa. Nah, kita ukur yang atas ini dulu, itu sekitar 11,4 ya, 11,4. Kemudian kedalaman lubangnya adalah 6 mili, 6,5 bahkan gitu. Oke, jadi kita mulai untuk membuat lubang roda giginya. Kita
mengarah ke depan sini ya. Ini kemudian saya nyusket di bagian depan, kemudian saya bikin lingkaran di sini. Ini saya tidak mengukur jaraknya, yang penting lingkaran dulu. Ukurannya 8,51 sesuai dengan yang ada di Google tadi, informasi ukuran dari rantai 428. Kemudian setelah itu saya bikin ini ada project geometri, kemudian saya bikin garis dari lingkaran. Ini agak ada snapnya, ini agak susah. Ini ke sini, ke pinggir, kemudian yang sini juga pinggir. Nah, tapi kan ini garisnya nggak sama ya. Untuk menyamakan biar menyambung secara sempurna di lingkaran, kita pakai constraint tangen. Garis ini bersinggungan dengan lingkaran, garis yang ini bersinggungan dengan lingkaran. Nah, ini karena tidak sama, kita bisa meluruskan menggunakan constraint vertikal. Titik tengah lingkaran ini segaris dengan titik tengah lingkaran utama. Oke, ini udah sama belum ya garisnya ya? Untuk memastikan kita pakai ini equal. Garis ini sama dengan garis ini. Nah, ini baru sama. Kemudian tadi kita ukur jarak yang atas, kalau tidak salah tadi terakhir berapa ya, 11,5 atau saya ukur lagi 11,5 ya, 11,5 yang atas sini, dari titik ini sampai titik ini 11,5. Nah, ini keluar nggak masalah, yang penting ukurannya pas. Kemudian di sini saya kasih titik poin ya. Kemudian poinnya ini juga saya vertikalkan. Kemudian tadi dari poin ini sampai atas ini, oh yang di sini belum ada titiknya ya. Saya juga kasih poin di titik sini. Kemudian saya vertikalkan. Nah, dari titik ini sampai titik ini tadi 6,5. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, baru kita extrude. Extrude. Ini. Kemudian ini sama ini. Kita extrude cut all. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi satu. Baru kita bikin circularnya. Fiturnya adalah ini ya, extrude cut ini. Saya klik dari sini. Aksisnya adalah kita pilih sini. Jumlahnya berapa? 35. Oke. Ya. Sudah jadi. Ini adalah roda giginya. Nah, ini kan ada aksisnya tadi ya. Ini bisa di hide visibility. Ini sudah jadi. Biar kelihatan enak, ini bisa diganti perspektif. Nah, jadi kelihatan. Nah, biar lebih bagus lagi, kita yang ini kan warnanya semi chrome gitu ya, sama metalik gitu ya. Nah, kita bisa bikin juga di sini. Oh, ini bukan kayu, di galvanize. Ini juga agak-agak metalik gitu ya. Ya, lumayan lah. Ini atau bikin polish. Wah, kurang bagus ternyata. Bikin polish. Wah. Atau steel polish. Nah, inilah. Biar kelihatan mengkilap. Oke. Ini sudah selesai. Tidak susah ternyata. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi dengan
gambar yang lain, dengan kita buat desain yang lain. Selamat mencoba, dan ini tidak lupa di save ya nanti ya. Kita coba lagi di lain waktu. Terima kasih.